Bante mau nanya, ketika kita mengetahui manfaat berdana, apakah boleh kita memilih-milih orang yang kita berdana gitu Bante? Boleh. Itu kan dari preferensi seseorang mau berdana kepada siapa dengan pertimbangan bagaimana. Ya, jangankan kepada orang yang tidak dikenal, kepada saudara kandung sendiri saja belum tentu kok orang itu mau berbagi. Bisa sih berbagi, tapi dalam batasan relatif tertentu saja. Jadi kalau seseorang itu memungkinkan untuk memberi sesuatu kepada orang, wajar saja kalau dia pilih. Jangankan yang tidak dikenal, yang dikenal pun juga mungkin tidak dipilih. Yang dipilih adalah yang lebih dekat, misalnya sanak famili, saudara sendiri begitu. Di antara saudara saja juga masih pilih-pilih. Siapa kira-kira yang lebih membutuhkan ya? Termasuk juga kepada siapapun juga pilih-pilih siapa yang sepatutnya lebih patut begitu ya, lebih urgent, lebih membutuhkan. Ya, termasuk mereka yang sedang terkena musibah, termasuk mereka yang sudah tidak punya pencaharian sendiri, termasuk mereka yang akan melakukan perjalanan jauh, termasuk mereka yang barusan mendapatkan semacam target tertentu begitu ya. Dalam hal apapun, nah orang memberikan selamat dengan kemudian memberikan tanda mata bingkisan. Target usia sudah sekian tahun, target apapun. Nah, termasuk juga karena seseorang biasanya bergaulnya dengan ya dalam lingkup dia itu ya masyarakat sekitar, ya mereka ada yang minum minuman keras, kelompok minum minuman beralkohol, punya kelompok judi, punya kelompok permisi bicara, ya bahkan maling sekalipun. Nah, di masyarakat ya mungkin juga dana yang diberikan itu diberikan kepada mereka, entah apapun alasannya, karena sudah ada kedekatan, karena mereka juga punya hati yang baik pada kita juga, atau bahkan karena kita merasa cemas, merasa was-was, takut terhadap mereka, sehingga ya bagilah ke mereka juga. Atau dananya kepada mereka yang punya tataran lebih tinggi, yang punya jasa kepada orang tua, kepada guru, kepada samana brahmana, para petapa, orang yang punya nilai-nilai luhur atau menjalankan nilai-nilai luhur atau berusaha menjalankan nilai-nilai luhur. Nah, itu adalah pilihan-pilihan seseorang untuk berbuat baik. Bagaimanapun ya, dengan setelah memilih itu bukan berarti kita tidak care, tidak ada peduli, tidak ada berpaling ke pihak yang lain, meskipun kepada binatang, kepada hewan, apalagi sedang kayaknya kelaparan, kita menyokong, ya berdana ya. Ini kan konteksnya konteks berbuat baik dalam hal berdana.
itu baik juga. Kalau orangnya itu misalnya penjudi Bante, tapi dia miskin gitu, gak ada yang dimakan, kita dana boleh enggak? Silakan, itu baik apa jelek? Baik. Dia pengemis Bante, itu jadi profesinya. Dan kayaknya kekayaan dia dari mengemis itu, meminta-minta itu juga ternyata banyak. Kalau kita masih kasih ke dia, bagus enggak? Bagus. Enggak usah jadi polisinya dia. Mengatakan nanti dia akan malas lah, tidak mendidik dia lah, apa ini itulah, enggak usah jadi polisi. Kita tidak tahu dibalik apa yang dia sampai minta-minta seperti itu, ya kita tidak tahu. Termasuk misalnya ya kalau zaman dulu, misalnya ada orang yang terdakwa begitu ya, terdakwa karena keburukan tertentu, masyarakat sudah banyak mencela, mencemooh, menjauh. Kebetulan dia ini sedang membutuhkan sesuatu yang tentu patut ya. Artinya patut itu misalnya ya sesuai dengan hukum negara, sesuai dengan hukum agama, sesuai dengan hukum sosial, hukum etika. Ya, normal lah bilangnya, itu bukan hukum. Apakah kita boleh, apakah baik untuk membantu kepada dia? Baik. Baik juga. Kan itu kan sifatnya situasional. Ya apa namanya, saat kondisi seperti itu, adanya begitu, ya sudah. Tapi juga jangan berlebihan juga dalam hal ini ya. Itu artinya apa? Berlebihan dalam menyokong orang dari sisi materi, bahkan bukan hanya orang, siapapun, apapun. Nah, dengan kemudian kalau tidak merasa memberi sesuatu hari itu kepada sekian orang, kepada sekian ekor binatang, rasanya tidak nyaman, rasanya masih pengen lebih banyak lagi, masih terus lagi. Itu sudah tergolong kelewatan, itu sudah terobsesi. Dengan harta kekayaan 100 kali lipat, 500 kali lipat dari kita yang punya sekarang, dengan kekayaan yang sekarang ini kita bisa berbagi, memberi kepada sekian orang, kepada hewan sekian ekor. Kalau kekayaan kita 100 kali lipat, 200, 500 kali lipat kan mestinya lebih banyak. Dengan punya pegawai, asisten 100 orang lebih banyak, mestinya lebih banyak binatang, hewan atau orang yang bisa dibantu. Tapi orang menderita itu apakah cukup dengan harta yang 500 kali lipat dari apa yang kita punya? Dengan pengikut atau asisten yang kita punya 100 orang. Kalau kita mau cari begitu ya sampai agak jauh sedikit, enggak terlalu jauh banget kok. Bahkan yang jatah untuk katakan 1000 orang begitu, ini ya ngomong ke 500 orang ini ya jatah yang untuk 1000 orang ini, kalau enggak usah dibagi 1000 tapi dibagi 500 untuk Anda saja, itu kira-kira lebih baik tidak? Oh ya, setuju, itu lebih baik. Tanya ke yang 250. Kalau yang jatah untuk 500 ini, ya, yang sudah double ini, ya, ini enggak usah dibagikan ke 500 orang, tapi dijadikan satu, dibagikan rata ke yang Anda 250 orang ini bagaimana? Baik tidak? Oh ya, itu lebih baik. Demikian pula dibagikan ke 125-nya, dibagikan ke 50 orangnya, dibagikan ke 25 orangnya.
dibagikan ke 10 orangnya, dibagikan ke 5 orangnya, tetap mengatakan, oh itu lebih baik. Artinya apa? Kita mau kasih orang itu seberapa? Sejauh apa mereka itu, ya ini yang sudah cukup dan yang lainnya tidak perlu lagi. Artinya tidak perlu tambahan lagi. Nah ini dari sisi apa yang kita ada, dari sisi orang yang atau objek atau apa ya namanya, subjek lah atau apa namanya, target orang hewan yang mau dibantu. Nah termasuk juga kebutuhan mereka berapa, semuanya itu unlimited, tidak terbatas. Kalau sampai orang terobsesi dengan hal seperti ini sampai kemudian gelisah, sengsara, ya itu sudah kelewatan. Sudah mesti belajar dharma, mengetahui dharma untuk mengerti hal yang lebih mendalam lagi. Masih banyak dharma yang patut untuk dimengerti, yang menginspirasi, yang memberikan manfaat jauh lebih tinggi dari sekadar ya mengejar jasa kebajikan dari berdana berbuat bajik, berbagi maksudnya. Ini apa namanya, sisi kurang dan lebihnya dari berbuat bajik ya ada juga di sini. Nah, bagaimana sebijaknya terkait dengan subjeknya siapa, waktunya kapan, tempatnya di mana, kriteria-kriteria yang lain, tentang jumlahnya, nilainya, tentang kemampuan kita bagaimana, tentang hal apa yang ya sekiranya itu juga kebaikan dan merupakan ya relatif lebih baik. Ya. Sang Buddha juga penuh dengan metta. Metta Sang Buddha itu di atas segala-galanya. Cinta kasih, belas asih. Tapi nggak pernah ada dengar Sang Buddha bagi-bagi sembako. Baik di Atthakatha maupun di Tipitaka. Bukan Sang Buddha pelit, ya. Tapi Sang Buddha tidak melihat ya untuk tataran beliau ya, bukan tataran kita ya. Tataran kita sih urusan kita dan itu baik-baik saja. Untuk tataran beliau, beliau tidak melihat sisi apa timpalnya memberi materi, memenuhi kebutuhan orang yang punya ciri ya sangat sementara dan tidak membawa pada kemanfaatan yang totalitas. Tidak ada dengar itu meskipun Sang Buddha berada di hutan begitu, menyelamatkan binatang yang apa namanya diancam oleh kematian, diancam oleh maut. Beliau menyelamatkan ini itu. Bahkan terhadap orang yang beliau menurut cerita itu beliau tahu orang yang menghadap ke beliau itu tidak lama lagi akan meninggal. Beliau juga tidak ada upaya apa untuk berbuat sesuatu begitu agar orang itu lepas dari kematian. Itu nyata terbukti di Tipitaka. Ini bukan untuk mencela, menjelekkan Sang Buddha, tetapi ya itu dicantumkan di Tipitaka itu secara eksplisit, berani mencantumkan, bisa mencantumkan begitu ya tentu ada alasan yang sangat fundamental. Artinya apa? Bahwasanya jangankan urusan kesenangan indrawi, urusan yang namanya hidup aja itu bukan sesuatu yang besar, ada yang lebih besar. Bisa terpenuhi itu kebutuhan hidup, belum optimal untuk mendapatkan manfaat hidup. Bisa hidup panjang,
belum optimal untuk mendapatkan manfaat hidup. Manfaat itu baru dikatakan optimal, timpal, jika itu bisa merealisasi nirwana menuju ke kepadaman penderitaan. Itu bentuk meta beliau. Ya kenapa Sang Buddha tidak bantu binatang, hewan yang ada di hutan mungkin dimangsa oleh apa, ini itu dan sebagainya. Atau mencegah jangan sampai ada kejadian kematian, sampai punah, sampai apa. Tidak ada urusan dengan beliau. Tampak seperti orang kejam. Ya, tapi itu kita tidak bisa menilai, dan kalau sampai menilai begitu, kita yang durhaka, kita yang celaka, kita yang permisi bicara ya kualat begitu bahasa Jawanya. Tidak patut, tidak tatarannya untuk menilai. Soalnya dengan memberikan penilaian, dengan memberikan semacam argumen, ya seolah-olah kita itu sudah setara dengan beliau, bahkan merasa lebih pinter bisa menilai beliau. Dan dampak itu apa dampaknya? Apakah masih akan mendengar beliau lagi? Pasti tidak. Itu kecelakaan yang sangat besar. Panjang. Hanumodana Bante. Hanumodana atas kebaikan yang telah dilakukan, baik yang hadir maupun yang hanya mengantar kemudian pulang. Ya, Bu Jumida ya. Hanumodana. Saptitiyo wiwajantu